dan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Cantik dan ganteng sekali ya, Cak. Iya, aduh, bajunya serasi banget ya. Kasih tepuk tangannya dong untuk pasangan yang ini. Kalau di acara mereka sama juga serius, saya juga mau. Aduh, ini wali kelas saya cantik banget loh. Tujuan diselenggarakan Panen Raya Project ini adalah untuk mengimplementasikan sejauh mana nilai-nilai profil Pancasila itu tertanam di warga sekolah, baik siswa maupun guru. Di mana tujuannya adalah mengimplementasikan hasil karya anak, memamerkan hasil karya anak, serta mengevaluasi pelaksanaan dari proyek selama 1 bulan di sekolah. Tapi sebenarnya di balik dari proyek yang ditampilkan itu ada nilai-nilai di dalamnya. Jadi bagaimana pembentukan karakter siswa itu sendiri, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bisa kepekaannya terhadap lingkungan secara kontekstualnya, kemudian bagaimana tata krama, adat istiadatnya, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan teman sejawatnya. Nah, sebenarnya itulah yang paling penting gitu. Jadi produk atau olahan yang dihasilkan dari panen raya ini sebenarnya adalah bonus dari bagaimana pembentukan karakter dari siswa-siswa itu. Sebenarnya kita juga melihat bagaimana potensi-potensi itu muncul. Nah, seperti hari ini mereka pas kita jalan tadi ada yang begitu semangat menawarkan barang ini Pak, ini enak, ini ya, itu juga marketingnya jalan gitu dengan tujuannya masing-masing ya. Ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa jadi batu loncatan untuk para peserta didik menikmati. Jadi konsep daripada proyek ini juga sekaligus menjadi eduwisata. Bagaimana sekolah bisa menghadirkan kegembiraan, kemudian hal-hal yang menyenangkan buat murid-murid maupun buat para guru. Dan kita juga arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Gaya hidup berkelanjutan dengan membuat pojok baca di kelas ya. Jadi kita lewat pembuatan pojok baca ini, kami sebagai fasilitator itu memfasilitasi anak-anak atau siswa untuk membuat sebuah ruangan gitu yang didesain agar mereka senang membaca gitu ya. Nah, di situ juga ada sentuhan gaya hidup berkelanjutan. Jadi siswa-siswi kami arahkan untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam kelasnya. Sekarang kan kita tidak terlepas dari dunia internet, yang mana murid bisa mengakses itu dengan bebas, sehingga ketika tidak diawasin, maka hal tersebut akan terjadi berbahaya. Kita perlu memberikan edukasi-edukasi terkait dengan internet sehat, apa saja yang harus dilakukan selayaknya peserta didik. Kalau untuk tindak lanjutnya, saya harap sih semua siswa itu bisa mengekspresikan itu dalam suatu karya yang kalau bisa lebih lebih maju lah tingkatnya, jangan hanya terfokus pada yang sudah sebelumnya begitu. lebih inovatif gitu ya. Iya, yang lebih kreatif, inovatif gitu. Yang segala sesuatunya itu harus dilakukan memang murni, yaitu tentang suara demokrasi itu sendiri memang harus dihidupkan. Karena sekolah ini apabila menjadi sekolah yang maju, menjadi sekolah yang tenar, itu memang berangkat suara demokrasi itu sendiri. Itulah namanya kurikulum, yaitu merdeka, yang selalu menghidupkan yaitu inovatif, kreatif, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang terwujudnya yaitu profil pelajar Pancasila. Itu Pak, kemandirian siswa dalam bidang ekonomi setelah mereka selesai dari sekolah ini. Minimal mereka punya bayangan bagaimana seandainya dia kuliah tetapi secara ekonomi tidak mampu. Artinya sudah ada persiapan, baik itu dilihat dari kemampuan finansial ataupun kemampuan intelektualnya, Pak.
Itu sih yang ingin kami sampaikan, bahwa tujuan kami mengadakan kewirausahaan di bidang proyek Pancasila ini. Harapan saya, ini kan proyek penguatan profil Pancasila ini tidak luput dari kurikulum Merdeka. Jadi melalui proyek ini setiap murid diharapkan dapat memberikan dan memaknai dampak pada lingkungan terdekatnya, yaitu ilmu yang sudah mereka pelajari. Itu yang saya ingin capai dalam pembelajaran itu adalah satu, anak-anak menilai kearifan lokal di daerah masing-masing. Mungkin terutama yang paling sederhana ini adalah tentang permainan dan makanan. Kenapa di era globalisasi atau modernisasi ini makanan sama permainan tradisional itu tergeser dengan permainan yang lebih canggih, yang lebih ini. Nah, dari sini maka saya ingin menggali permainan tradisional, nilai-nilai yang ada di dalamnya itu penuh dengan makna. Tentu satu, bahwa rata-rata permainan tradisional itu di mana bentuk permainannya itu adalah sangat sederhana. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya itu sangat tinggi. Satu, kolaborasi di dalamnya, bahwa rata-rata permainan lokal itu bergabung dengan beberapa orang. Kemudian kemandirian dalam pembuatannya, tentu mereka berbagi. Ketiga, bahwa pada dasarnya di dalam permainan itu dia menimbulkan suatu hal yang kreatif yang disiapkan oleh alam. Oke, untuk kebinekaannya, salah satunya tindak lanjut saya ke depan adalah sehingga anak itu bisa mengetahui bahwa kita ini beraneka ragam. Ya, berbagai macam suku, agama, dan ras. Sehingga ke depannya ditanamkan adalah bahwa kebinekaan itu sangat penting. Ya, jangan kita mensegmenkan satu-satu, tapi kita adalah berbineka menjadi satu, menjadi lebih kuat. Dipublikasikan, terutama dari sekolah. Mereka bisa membuat dan mencetak dan membuat sesuatu yang menghasilkan dan mereka cintai. Nah, itulah adalah harapan-harapan kami yang dari kesiswaan ini, anak-anak betul-betul mencintai sekolahnya, keluarganya, dan negara. Jadi perasaan saya sedikit kaget ya Pak, bahwasannya saya baru pertama kali di sini melihat proyek-proyek kayak gini, dan juga kan saya SMP masih dalam suasana kurikulum 13. Jadi saya hanya dapat materi dan tidak melakukan yang seperti yang kemarin kita lakukan. Pendapat saya tentang proyek ini, saya dapat melatih kerjasama saya dengan teman-teman saya yang lainnya. Saya juga dapat melihat-lihat hasil kerja keras dari kelas-kelas lain. Saya lihat juga bahwasannya oh iya kreatif ya, kita menumbuhkan rasa kreatif, pikiran kritis kita keluarkan apa yang di luar apa yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Banyak belajar tentang tradisional. Terus juga saya dapat berinteraksi dengan orang banyak, dengan pikiran kita saling berbagi gitu, gimana maunya proyek ini yang terlaksana. Terus pendapat saya itu kalau ada proyek lagi saya pengennya lebih matang lagi untuk menyiapkan proyek yang ini gitu loh. Saya sangat senang karena dari hal itu saya bisa merasakan lagi, menostalgia lagi, menggunakan pakaian adat dan menggunakan baju tema kemerdekaan, contohnya seperti baju polisi, tentara, dan lain-lainnya lagi. Dan dari situ juga saya bisa merasakan keberagaman daerah yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan harus dikembangkan di generasi selanjutnya. Kenapa harus dikembangkan untuk generasi selanjutnya? Supaya permainan-permainan lama itu tidak dilupakan sama generasi selanjutnya. Yang saya dapatkan dan juga yang teman-teman saya dapatkan itu adalah bagaimana caranya untuk mengatur sebuah bisnis ya Pak. Dan kita tuh pelajar kurikulum merdeka ya. Nah, jadi kurikulum merdeka ini kan lebih ke aktifan ke seorang siswa dan siswi. Nah, jadi kita di sini bisa belajar tentang keuangan, tentang bisnis, tentang cara mengolah makanan untuk kedepannya nanti untuk bisnis di masa depan kita. Jadi dari yang pertama siswa atau siswi itu sangat pasif, tidak aktif sama sekali, menjadi aktif kembali Pak, karena diadakan proyek-proyek seperti ini.